Assalamualaikum, hari ini aku akan berbagi resep bagaimana cara membuat roti sisir yang lembut dan berserat seperti ini. Roti sisir ini varian roti jadul tapi tetap digemari sampai sekarang karena teksturnya yang lembut dan harum. Dan untuk resep keduaku yaitu aku akan memberi resep bagaimana caranya membuat sup krim jagung berpadu padan dengan roti sisir tadi yang aku sudah sulap menjadi roti garlic. Mari kita simak untuk bahan-bahannya. Bahan yang pertama yaitu 200 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini memakai tepung cakra, lalu 55 gram gula pasir, lalu 1 sendok makan ragi dan 150 ml air. Diaduk menjadi satu agar rata. Setelah tercampur rata, kita tutup memakai plastik. Ditutup, didiamkan kira-kira 1 jam atau paling lama kurang lebih 2 jam agar lebih bagus lagi peragiannya, tambah mengembang, tambah bagus. Nah, kita tunggu ya sampai mengembang. Nah, ini sudah mengembang menjadi 2 kali lipat dari adonan tadi. Kita boleh buka. Nah, seperti ini akhirnya kalau sudah peragiannya bagus. Ini berlubang-lubang dan berserat akan menghasilkan roti yang empuk. Lalu kita keluarkan gas di dalam roti itu dengan mengadonnya. Kalau adonannya menempel di tangan, jangan bingung dan gak usah bingung karena memang adonannya agak basah seperti ini. Nah, seperti ini menempel tapi tidak apa-apa. Lanjut untuk bahan keduanya, 175 tepung terigu protein tinggi, lalu kita lubangi di tengahnya. Nah, ini gunanya untuk biar susu atau telur tidak melebar kemana-mana. Kita tuangin telurnya 3 butir telur kuningnya saja. Lalu susu 45 ml susu UHT dan susu bubuk. Lalu kita uleni pelan-pelan. Tambah jangan lupa ya 3 gram ragi atau 1 sendok teh. Nah, kalau ada yang mau menggilingnya dengan mixer boleh-boleh saja. Yang dipakai adalah yang spiralnya. Di sini contoh saja. Nah, di sini kalau mau yang mengadon dengan manual dengan tangan juga tak apa-apa, tidak lama kok, paling cuma 20 menit seperti ini. Nah, ini kalau sudah kalis ya setengah kalis seperti ini baru kita boleh tambahkan mentega atau butter dengan garam. Ini untuk tidak menghambat agar seratnya bagus. Cara mengadonnya ini seperti ini ya. Kalau masih lengket bisa kita pakai tangan kita diolesin dengan minyak. Nah, seperti ini caranya untuk mengadonnya. Jadi tangan kita, jari-jari kita ini dicengkramkan ke adonan tadi. Untuk seperti ini biar cepat. Waktu 10 menit saja. Nah, setelah kalis, kalau kalis itu ya adonan tidak robek. Kalau ditarik pelan-pelan itu tidak terputus. Setelah itu kita potong-potong, ukurannya terserah kalian mau seberapa besar. Adonan yang sudah dipotong-potong tadi digulung-gulung. Nah, cara menggulung tangannya seperti ini. Digulung-gulung agar halus. Digulung semua sampai habis adonan yang dipotong tadi. Ini digulung semuanya ya. Setelah selesai menggulungnya kita tutup dengan kain atau dengan plastik. 10 menit kemudian kita buka dan terlihat adonan itu menjadi lebih besar. Lalu kita gulung lagi adonannya, diputar-putar kembali baru kita cetak.
Ada beberapa macam cara mencetaknya, tetapi di sini ini cuma dipipihkan, digepengkan, lalu dilipat menjadi seperti ini. Lalu kita simpan di loyang yang sebelumnya loyangnya itu diberi mentega. Simpannya jangan terlalu rapat karena itu akan mengembang kembali. Lanjut untuk olesannya, di sini memakai 1 butir kuning telur dicampur air atau di sini dicampur dengan susu. Kita olesin tipis-tipis, jangan terlalu tebal. Nah, yang punya saya itu terlalu tebal, jadi seperti kelihatannya terlalu coklat ya rotinya. Tipis saja seperti ini. Setelah selesai mengolesnya, baru masuk ke oven. Boleh oven tangkring atau oven biasa, apa yang kalian punya. Beberapa saat kemudian akan terlihat membesar, mengembang. Nah, selagi menunggu roti itu matang, di sini kita buat adonan untuk olesannya, yaitu 100 gram butter atau mentega. Itu dicampur gula pasir atau gula halus. Di sini aku tidak memakai gula, di sini bikin yang tawar saja. Untuk olesannya di sini memakai butter tawar. Seandainya kalian punya selai itu bisa dioleskan juga. Nah, ayo lanjut kita melihat rotinya di oven. Ini sudah mengembang dengan baik, tinggal menunggu kematangannya saja. Ini kita lihat tampilan terakhir setelah roti itu matang. Kita segera olesin dengan butter kembali. Untuk melihat apakah roti ini berserat bagus, kita bisa membukanya, membelahnya. Terlihat di situ rongga-rongga yang artinya ini roti sangat empuk dan ini betul-betul harum itu dari butternya ya. Ini sangat sedap dimakan panas-panas dengan roti hangat atau dengan kopi. Roti yang empuk itu kalau ditepuk-tepuk akan kembali. Nah, kita boleh mengoleskan untuk olesan tadi, butter tadi untuk tengahnya setelah kita buka. Kalau tidak suka butter tawar, boleh dengan selai yang kalian punya. Lanjut ke resep kedua, yaitu sup krim jagung dengan roti sisir yang disulap menjadi roti garlic. Bahan-bahannya seperti yang terlihat, jagung 1 ponggol, wortel 1, di situ ada bawang daun dan susu setengah gelas saja, tidak terlalu banyak karena takut enak, dan di situ ada setengah bawang bombay, garam, merica. Nah, ini bawang bombaynya kita iris-iris seperti ini, irisan halus untuk sop krimnya. Lalu bawang putih juga dirajang halus. Wortel juga dirajang halus, tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus. Ini cuma 1 batang saja wortel. Lanjut mengiris bawang daun atau bawang prei 1 batang saja, diiris halus. Lalu sisihkan, lalu kita mengiris bawang prei dan seledri untuk garlicnya. Nah, ini untuk bawang putihnya bisa kita parut biar tidak capek untuk menguleknya. Lalu kita jadikan 1. Jangan lupa tambahkan butter atau mentega. Tambahkan juga garam dan tambahkan juga merica, lalu kita aduk-aduk rata. Adonan itu kita sisihkan, lanjut kita untuk mengiris jagungnya seperti ini untuk sop krim jagungnya. Diiris-iris seperti ini, lalu kita sisihkan dulu.
Untuk roti garlicnya kita ambil roti sisir lalu kita iris. Untuk ukurannya terserah kalian suka setebal apa. Setelah dirasa cukup, lalu kita lanjut untuk olesannya. Kita oleskan untuk satu sisinya saja, terserah kalian suka tebal atau tipis olesannya. Olesannya terserah kalian suka-suka, mau satu sisi atau sisi keduanya. Setelah selesai, kita panaskan wajan lalu olesin dengan butter atau mentega sedikit saja, bukan minyak yang banyak. Lalu kita goreng roti tadi di situ. Kalau mau yang dua sisi diolesinnya boleh setelah di dalam wajan kita olesin seperti ini. Diolesin kedua sisinya dan ini sangat harum, sangat menggiurkan. Lanjut kita ngeblender jagung yang sudah dipipil tadi. Di blender halus, tambahkan air, panaskan wajan, kasih butter atau minyak sedikit, lalu tumis bawang bombay, irisan bawang putih, irisan wortel, lalu diaduk-aduk setengah matang seperti ini. Lalu kalau sudah agak layu, kita masukin blenderan jagung halus tadi ke situ. Kalau terlalu kental boleh ditambahkan air. Jangan lupa diaduk-aduk biar tidak mengerak. Seperti ini tampilannya sampai mendidih. Dan setelah mendidih baru kita masukkan susu setengah gelas, susu UHT. Tampilannya menjadi cantik dan lebih halus lagi. Tampilannya menjadi lebih halus dan setelah matang kita baru boleh memasukkan daun prei. Kita punya 3 butir telur putihnya karena merahnya sudah dipakai untuk roti sisir. Kita kocok lepas lalu kita masukkan ke sup krimnya yang masih mendidih. Kita ucek-ucek memakai garpu. Ini tampilannya seperti daging kepiting jadinya. Setelah selesai, sop krim jagung ini bisa untuk sarapan disandingkan dengan roti sisir manis atau dengan roti sisir yang tadi sudah diolesin garlic. Untuk sarapan bergizi banget. Sekarang kita cobain. Gurih, enak, dan ini rotinya kita coba. Ada krenyes-krenyesnya, harum dari bawang putih dan bawang peterseli, juga dari butter. Ditambah dengan minum teh hijau hangat, and this